مولاي صل وسلم دائما أبدا حبيبك غير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك غير خلق كلهم صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار غير البرية كلام قديم من سماؤه تنزه عن قول وفعل ونية مولاي صل سلم دائما أبدا على حبيبك غير خلق كلهم به أستافي من كل داء ونوره دليلا لي قلبي عند جهلي وحيرتي فيا ربي متعني بسر حروفه ونور به قلبي وسمعي ومكلاتي مولا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك غير خلق كلهم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن عثمان وعن علي كرم الوجه مولاي صل سلم دائما أبدا على حبيبك غير خلق كلهم لي خمسة عطفي بها هر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابنهما والفاتمة مولا يا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك غير خلق كلهم اللهم صل وسلم wabarik alaihi wa ala alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita membaca pembukaan ya, doa pembuka majelis taklim agar apa yang kita niatkan menjadi nilai pahala dan semoga membantu kita juga untuk pertolongan ya, sebagai pertolongan nanti di hari kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa nafa wal intifa wal muzakara wa tazkira wal ifada wal istifada wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhaman malaikatil muqarrabin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa nafsin la tasba bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. La ilaha illallah yaf'alu ma yurid. Allahumma anta Allah la ilaha illa anta antal ghani wa nahnul fuqara anzil alaina al-ghais waj'al ma anzalta alaina quwwatan wa balaghan ilahin
Allahumma inni as'aluka bismikal azam al-maktubi bin nuri wajhikal a'lal mu'abbadi damil baqil mukhallad fi qalbi nabiyyika wa rasulika Muhammadin wa as'aluka bismikal azam al-wahid biwahdatil ahad al-muta'ali an wahdatil kammi wal adad al-muqaddisu an kulli ahad wa bihaqqi bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad an tusalli ala sayyidina Muhammadin sirri hayatil wujud wa sawabil kulli mawjud salatan tusabitu fi qalbi al-iman wa tufahisnil Qur'an wa tufahimni minul ayat wa taftahu li bihan nuril jannah wa nurun na'im wa nurun awzail wajhikal karim wa ala alihi wa sahbihi wasallam tasliman katsiran. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, kita sudah memuji Allah tadi, terus kepada Allah dan salawat serta salam juga kita kepada Nabi besar Muhammad. Katakanlah Allah yang Maha Esa, Allah lah tempat kita bergantung, Allah tidak lahir maupun dilahirkan, dan Allah tidak ada yang menyertainya, ya, sebaya seperti dia. Ya, jadi kul huwallahu. Kemarin kajian libur dulu karena belum takbiran, ya. Selamat Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah. Minal aidin wal faizin, kembali suci dan jaya, gitu ya. Yang sampai pada kalian bukanlah korban kalian atau darahnya, gitu ya, tapi adalah bentuk ketakwaan kalian, gitu ya. Amin, semoga ya pasti diterima, amin amin ya Allah. Korban kita diterima Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahda sadaqa wa'dahu wa nasara abdahu wa azza jundahu wa zabal ahzab wahda. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlisina lahud-din walau karihal kafirun. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma lembar kelingking. Biasanya saya nambahin walau karihal kafirun, walau karihal munafikun, walau karihal fasikun, walau karihal musyrikun, walau karihal musrifun, walau karihal mufirun, walau karihal muflisun. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Musayyi'un itu dari orang-orang yang berlaku jahat, mufirun dari orang-orang yang ngecut, ya, mau perang di jalan Allah. Walau karihal munafik, orang munafik, walau karihal mubtilun, orang-orang berbuat batil. Saya tambahin kayak gitu. Allahumma sholli ala Muhammad wa sallam, ya. Sekarang pertemuan kelam nih, Said Dari, DGD Said Dari sifat 20, ya. Di tanggal 5 bulan Juli 2023, ya. Hari Kamis, hari Rabu malam Kamis. Bismillahirrahmanirrahim. Mustaqni'an kulli ma siwahu. Artinya Allah kayaknya Allah Ta'ala daripada tiap-tiap lainnya. Mustaqni'un an kulli ma siwahu. Satu lagi, ada dua bagian, ya. Yang kedua adalah muftaqirun ilaihi kullu ma adahu. Ya, Allah berkehendak padanya oleh tiap-tiap lainnya. Muftaqirun ilaihi kullu
ma'adahu ya. Di sini ini sebenarnya udah akhir dari sifat 20, akhir sifat 20, kemudian lawannya 40 ditambah lagi sifat-sifat lainnya, kaidah-kaidahnya menjadi sifat 50 ya. Ini saya hanya akan memperjelas saja ya. Sifat-sifat yang masuk mustaghniyun an kulli ma siwahu termasuknya adalah kayak wujud, kidam, baqa, mukhalafatul hawadis, qiyamu binafsihi, sam'un, basarun, kalamun, sami'un, basirun, mutakallimun ya. Tanazzaha ta'ala anil akhrad la yahibbu alaihi fi'lun syai'un minal mumkiyat wala tarakahu ya. La ta'siru minal kainati bikuwatihi ya. Jadi Allah berkehendak atas kemauannya, Allah bisa saja meninggalkan bekas, atau mungkin bisa meninggalkan bekas atau tidak meninggalkan bekas itu ya. Oke. Ini termasuk dalam ada dua bagian. Tadi ada muftaqirun ilahi kullu ma'adahu, yang kedua ada mustaghniyun an kulli ma siwahu ya. Allah kaya ta'ala daripada tiap-tiap lainnya, yaitu wujud, tidak, baqa, mukhalafatul hawadis, samun, basarun, kalamun, sami'un, basirun, mutakallimun ya. Itu sifat-sifat yang mustaghniyun an kulli ma siwahu gitu ya. Allah kaya daripada makhluknya. Nah, kemudian yang muftaqirun ilahi kullu ma'adahu, berkehendak kepadanya oleh tiap-tiap lainnya ya. Wahdaniyat ya, kudrat, iradat, ilmun, hayat, qadirun, muridun, alimun, hayyun, hudusul alam bisyrihi, la ta'siru lisain minal kainati bitawatihi ya. Allah tidak meninggalkan bekas atas perilakunya itu. Allah bisa menjadi membaharui. Itu salah satu yang muftaqirun ilahi kulli ma'adahu ya. Ini kita malam ini kayaknya agak ringkas kayaknya, karena udah jelasin kemarin-kemarin udah jelas gitu. Tapi saya akan mencoba membuat mudah ya, Jadi saya ulang lagi, nafsiyah itu sifat Allah ada nafsiyahnya, salbiyah, ma'ani, ma'nawiyah. Ma'ani itu visi, ma'nawiyah misinya ya, visi misi gitu ya. Kalau ada orang ma'aninya foya, ma'nawiyah foya gitu ya, ngerti gak? Intinya ma'ani itu visi, ma'nawiyah itu misinya gitu ya. Jadi kalau ada orang visi misi, visinya foya, misi foya. Jadi visi misi foya gitu. Anggap nih, lo pemikiran saya nih ya, Anda nggak beriman, lawan orang yang beriman, kalah jauh, nih nggak ada apa-apanya, bahkan jauh banget nih yang nggak beriman gitu ya. Ya. Tapi orang yang beriman kalah sama orang yang hakul yakin gitu ya. Ya, karena Nabi Ibrahim pernah bilang, lu bukannya nggak percaya, kata Allah gitu. Ya Allah, saya percaya, saya sudah beriman, tapi saya ingin yakin, hakul yakin gitu. Terus kata Allah, potong itu burung jadi 4, kemudian panggil gitu ya. Dipanggil hidup kembali gitu. Nah, hakul yakin gitu ya. Ya. Reset gitu. Kiai gitu ya. Kalau Habib segini, Kiai segini gitu. Canda nih ya, canda. Tapi faktanya emang sekarang Kiai sekarang tuh banyaknya retorika ya, nggak banyak riado gitu. Nggak banyak amal solehnya. Jadi lebih, kalau soal riado, haba Kiai lebih menang dibanding haba gitu. Faktanya begitu, fakta di lapangan gitu. Sallallahu Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kemarin saya dengerin kajian salah satu ustadz ya, saya nggak mau mendis. Pokoknya saya kembali kepada Al-Qur'an ya. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang semakin bertakwa sesungguhnya itulah yang paling mulia. Saya nggak mau membandingkan kiai dan habaib gitu ya. Sebenarnya sama aja ustadz juga gitu. Kalau mereka ustadz gitu. Tapi rata-rata kiai pasti ustadz, kalau habib belum tentu ustadz. Udah ya, saya nggak mau bahas itu. Kalau Kiai Zuria, kalau habaib viral lah kita nih, makin ramai lagi gitu kan. Aku ngaku. Sebelum
proklamasi gini ya. Enggak, saya nggak mau itu ya. Saya kurang senang aja ya sama para yang punya turunan ya, baru turunan dong, tanjakan, putaran balik, belok kanan belok kiri, terbalik kiri, tanjakan lagi. Yang katanya turunan Rasulullah itu kadang saya kurang ini ya, kurang kok nggak seperti Rasulullah itu sendiri gitu ya. Mereka mengatakan begini ya, dalam kajiannya begini ya, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ya. Rabi'atul Adawiyah mengatakan Quran 7.000 kali di dalam Quran. Terus ada nih dari golongan mereka gitu. Itu udah lewat gitu. Mengatakan 8.000 kali gitu. Esensinya apa gitu? Lu kenapa nggak lu aja sekarang bos yang hatamin Quran di kuburan lu 9.000 kali gitu. Ngapain diceritain begitu-begitu gitu. Itu udah mereka udah lewatin masa-masanya gitu, nggak guna gitu. Sekarang tuh yang guna itu ya nolongin orang ya, orang lapar gitu, orang butuh duit pinjemin, orang minta ya kasih, itu lebih itu dibanding lo koar-koar kami Zuriah bisik banget itu, nggak produktif lah ini. Saya harap nih juga nih terhadap Gus Fuad Barat udah ya dihentikan aja gitu. Kita kalau memang mereka ya udah kembali ke inna akramakum indallahi atqakum. Saya rasa udah cukup lah ya, masalah distorsi ini gitu. Karena nggak ada yang sempurna gitu manusia ini gitu ya. Dan saya juga harap kepada para awam gitu ya, para orang yang nggak mengerti, nggak tahu, tidak perlu memuliakan seseorang. Muliakanlah seseorang berdasarkan kriteria yang dikasih oleh Al-Quran dan Sunnah Rasul gitu ya. Al-Quran bilang kan gitu ya, yarfa'illahil ladzina amanu minkum wa utul ilmu darajat gitu ya. Allah meninggikan beberapa orang di antara kalian yang beriman dan yang menuntut ilmu gitu ya. Jadi orang-orang yang berilmu sama orang yang beriman gitu aja udah. Enggak usah bahas Suriah gitu ya. Jadi saya masih ngebahas ma'ani sama ma'nawiyah gitu ya. Oke lah, kita ngomongin ma'ani dia Habib lah gitu. Tapi ma'nawiyahnya mereka nggak Habib gitu. Ma'aninya Habib, ma'nawiyahnya mereka bukan Habib gitu. Malah Habib sendiri gitu. Bahkan sebenarnya hanya di NU sendiri gitu ya yang menghabibkan Habib gitu ya. Di Muhammadiyah tuh nggak ada orang dibilang Habib gitu, nggak, kurang. Cuma di NU doang. Mbak Maimun tuh cinta banget ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala. Saya sebenarnya malas ya membicarakan masalah ini gitu. Tuh ya. Nah, nafsiyah ya, ada keterbagian nafsiyah, salbiyah ya. Nafsiyah itu cuma Allah doang yang punya ya. Pokoknya nafsiyah itu Allah saja yang punya, yaitu wujud ya. Kalau salbiyah ya, salbiyah itu mungkin bisa ditiru oleh makhluk gitu ya. Tapi ini tetap aja Allah yang menang. Salbiyah intinya gitu ya. Sifat salbiyah adalah sifat yang bisa ditiru oleh makhluknya, tetapi Allah lebih menang gitu ya. Lebih menang lagi. Kalau misalnya kita jabarin gitu ya. Misalnya bako Allah abadi, kidam Allah terdahulu ya. Apa lagi? Mukhalafatul hawadis, Allah nggak bertabrakan dengan keadaannya gitu ya. Terus qiyamuhu binafsihi, Allah berdiri dengan sendirinya ya. Kalau yang lain-lain kan harus ada sebab akibat gitu ya. Saya anggaplah kita sedang ini ya, melakukan pendidikan. Saya nggak ada tendensi mencari perbedaan ya. Tapi memang berbeda gitu ya. Misalnya contohnya Yesus lah gitu. Yesus turun nih gitu. Tapi dia masih manusia gitu. Allah bukan makhluk gitu. Anggaplah anggaplah gitu ya. Ada Buddha Culai gitu ya. Itu kan representasi orang terhadap Allah gitu ya. Tapi sebenarnya Allah nggak begitu gitu. Ya sah-sah aja. Kalau dia mau merepresentasikan Allah seperti itu, atau Dewa Krishna atau dewa yang paling di Hindu yang paling top itu saya lupa deh.
aduh Allah masalah mau saja intinya gitu ya, silahkan aja gitu, Sang Hyang Widi gitu ya, silahkan aja gitu ya, mau merepresentasikan Allah seperti apa aja gitu ya. Bahkan Nabi Musa alaihissalam pernah ditegur di kamar mandi, ditegur gitu, ada orang Badui kan nggak dikenal gitu, dia ya Allah gitu, dia bilang kalau Allah ini seorang makhluk gitu, saya kasih ya Allah sendal yang bagus, yang cakep, ini sendalnya buat Allah gitu. Terus Nabi Musa omelin gitu, Nabi Musa diomelin lagi sama Allah gitu. Tapi ini bukan, saya nggak dalam rangka ini, maksudnya ini menambah referensi aja, kita jangan jadi orang tuh jangan terlalu kolot gitu, jangan terlalu kaku. Inna doa Islam agama yang benar gitu ya. Intinya belajar sifat 20 ini menjadi semakin arif dan bijaksana ya. Karena kenapa? Karena manusia itu memiliki sifat bosan. Seandainya semua orang Islam ya, pasti kita bosan gitu ya. Biarin aja ada orang yang di luar kita gitu. Karena kita nggak tahu orang itu telah bersyahadat pada Rasulullah SAW. Kita nggak tahu gitu ya. Dalam beberapa ilmu hikmah ya, saya melihat itu beberapa orang Hindu, Buddha gitu, mereka sakti-sakti gitu. Mereka bisa bakar api ya. Kalau di Islam kan namanya di kejawen itu, atau ya ilmu perilmuan ya, disebutnya kan misalnya bakar api, kulhu geni gitu ya, kulhu geni, Bismillahirrahmanirrahim, kulhu geni gitu, Bismillahirrahmanirrahim, kulhu geni gitu. Terus bakar ya. Saya nggak mau praktek gitu. Allah saya dalam rangka nggak praktekin, bukan, saya belum pernah juga nyobain, tapi pengen riadoin, males gitu, waktunya nggak ada. Intinya bisa lah gitu ya. Terus dia mau riado kekebalan sama gitu. Nah, mereka itu rata-rata, ataupun dari teman-teman Nasrani ya, saya bilang Nasrani karena mereka mempercayai Muhammad. Sebenarnya mereka percaya Muhammad itu. Para penyembuh di antara mereka itu, atau orang-orang yang sakti lah ya, rata-rata mereka merapalkan Muhammad ya, dengan kata-kata yang berbeda ya. Kalau kita Muhammad, mungkin mereka Ahmad atau Ahmadan gitu ya. Sebenarnya itu, atau bahasa lainnya Avatar gitu. Itu sebenarnya Muhammad gitu. Ya. Ya ini saya ngomongin dalam hal perilmuan ya. Ketika ada orang sakti atau orang itu bisa terbang atau ini, pasti di zaman sekarang ini mereka pasti bersyahadat ya. Meskipun mereka agamanya bukan Islam gitu, tapi perilaku mereka banyak kan orang-orang yang sudah mencapai tingkatan itu ya, bisa membakar tanpa api, bisa kebal, bisa terbang, bisa lompat dengan cepat gitu ya, bisa menghilang. Rata-rata mereka meskipun tidak berperilaku atau tidak beragama Islam, tapi mereka ada beberapa ritual itu harus mengatakan Ahmadan gitu. Mereka secara nggak langsung sebenarnya mereka bersyahadat ya. Ini saya bukan dalam rangka membeda-bedakan agama ya, atau menyamakan agama gitu. Ini hanya menambah referensi agar kita menjadi arif dan bijaksana gitu ya. Karena kenapa? Karena Allah mengejawantahkan bentuk dirinya sendiri dalam bentuk Muhammad gitu ya. Saya belakangan baru paham tuh. Allahumma sholli Muhammad wa Muhammad ya. Kenapa Nabi Ismail digorok, ditebas sama bapaknya, mau dipotong sembelih sama empan, tapi cobain ke batunya pecah tuh, golok gitu. Kenapa Nabi Muhammad ya kalau jalan ternyata ini ciri ini hanya orang tertentu ya, makanya batiknya orang-orang Cirebon itu adalah awan biru ya, awan keberkahan gitu ya. Ternyata itu diambil dari Nabi Muhammad gitu. Nabi Muhammad itu kalau jalan di pasir nggak berbekas, tapi kalau di jalan di batu ya, makanya kalau di jalan di batu itu berbekas gitu. Itu Rasulullah gitu tuh. Nah, orang-orang yang mencapai tingkatan spiritual seperti itu ya, Kundalini ya, atau Reiki, atau Nen, atau energi cakra di film Naruto gitu. Ini kayak make sense loh. Ini bukan sebuah, ini bisa dibuktikan dengan akademisi, dengan akademis gitu ya, dengan ilmu pengetahuan gitu. Begitu ya. Ternyata Rasulullah kenapa tuh ketika ada seorang pastor dari Nasrani melihat ini ada ciri-ciri Nabi akhir zaman gitu ya, masih kecil padahal. Ternyata Rasulullah itu sudah nggak perlu zikiran, sudah memiliki zikiran karena Rasulullah adalah zikiran itu, begitu. Ngerti gak?
tidak berzikir karena Rasulullah adalah zikiran itu. Dengan melihat Rasulullah adalah mengingat Allah gitu. Ya, kan berzikirlah sesungguhnya dengan zikir menenangkan hati, maka berzikirlah. Lazim berzikirlah tatmainnul qulub gitu kan. Gitu ya. Ternyata Rasulullah itu adalah zikirnya itu sendiri gitu. Manifestasi dari Allah sendiri gitu. Gitu. Dan orang-orang yang sudah sampai dengan wiridannya berapa sekian tertentu ya, kemudian dia merasakan spiritual mistik ya atau sufistik gitu ya. Sebenarnya saya nggak mau membedakan nih, ada beberapa kiai, saya sebenarnya kecewa juga sama Kiai Said Agil Siroj ya. Anda ini nggak pernah riado aja gitu. Anda nggak pernah zikiran aja gitu ya. Anda nggak pernah merasakan nikmatnya sebuah keramat, nggak usah sotoy gitu ya, Kiai Said Agil Siroj ya gitu. Jadi jangan membeda-bedakan ilmu hikmah dengan ilmu kekeramatan gitu ya, dengan kewalian seseorang gitu atau dengan kelebihan yang Allah kasihkan kepada mereka itu gitu. Intinya begini, Rasulullah ketika orang yang sudah berzikir, sudah riyadoh gitu, nanti dia akan mampu menggeser, bukan menggeser ya, bahasanya itu mengatur alam gitu ya. Mereka akan mampu mengatur alam. Anggaplah di sini hujan, memang di sini hujan gitu. Mungkin bukan berhenti, bahasanya digeser ya, hujannya akan digeser gitu. Kayak gitu. Makanya ada pawang hujan, ada atau bahasanya stopper rain gitu, atau rain man gitu. Itu sama tuh gitu ya. Jadi ternyata Rasulullah itu sendiri adalah Allah itu sendiri gitu. Rasulullah pernah ditanya, anta ahad? Lah, ana Ahmad Balmim. Ahad. Kan kalau Ahmad Balmim gitu kan. Ahmad jadi alif ha mim dal, kalau mimnya dihilangin, ana Ahmadun bila mim. Balmim gitu ya. Jadi ahad gitu ya. Anak Ahmad bilang jadi aku terpuji tanpa ma, huruf M gitu. Nah kalau huruf terpuji dihilangin tanpa M, huruf mim gitu, jadinya aku adalah Esa gitu ya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ya. Jadi saya rasa cukup kajian malam hari ini, semoga menjadikan kita semakin arif dan bijaksana dimanapun kita berada gitu ya. Ya, saya tidak mengatakan semua agama sama atau semua ya, tapi Islam itu artinya keselamatan ya. Setiap orang yang berlaku selamat terhadap orang lain, dia telah melaksanakan Islam itu sendiri, keselamatan itu sendiri gitu ya. Itu. Nah, lain ceritanya di Palestina. Nah, Palestina itu memang kita kan ngomongin kemanusiaan ya. Islam itu artinya kemanusiaan juga artinya gitu. Berarti orang-orang di sana tidak melakukan kemanusiaan begitu ya. Ini lain, maksudnya saya tidak, bukannya secara perspektif saya mah orang berbeda agama ya sah-sah aja gitu ya, atau jangan diharapin juga karena itu koridornya Allah gitu. Saya pengen batu lokin lah gitu. Ada saya lihat di podcast ya, Guru Gembul pengen Coki Pardede jadi mau login gitu ya. Biarin aja, emang waktunya belum waktunya gitu. Itu hak prerogatifnya Allah gitu. Wala liyahdilahum gitu ya. Hanya Allah lah yang berhak memberikan hidayah kepada orang itu gitu. Biar aja belum waktunya, tapi tugas kita adalah berdakwah aja terus kita dengan sopan santun, dengan ilmu pengetahuan, dengan etika kita ya gitu ya. Semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka, teman-teman kita gitu. Karena mereka sadar juga sebenarnya gitu, kalau misalnya ada orang belum Islam gitu, mereka sebenarnya takut kalau meninggal tuh, takut percaya gak sih? Tapi gue takut mati ya gitu. Sebenarnya dunia ini ada gak sih setelah dari bumi ini kita meninggal, sebenarnya ada gak sih dunia ini gitu? Ada sebenarnya jawabannya, mereka takut sebenarnya gitu. Jadi ya semoga beruntung aja. Nah ini saya sekaligus yang masuk sesi ya lanjut ya. Nah sekarang saya memasuki sesi Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Saya memasuki ranah amar ma'ruf nahi mungkar ya. Kemarin kan ada
Sebenarnya senang nggak senang, suka nggak suka, kan itu ada Tretan Muslim, ada Coki Pardede, ada satu lagi itu saya lupa namanya, penyiar radio ya. Apa masih penyiar radio, mantan penyiar radio. Gitu ya. Bodo amat lah gitu. Pokoknya dia kenal saya lah, saya nggak kenal dia gitu. Saya sebenarnya nggak kenal juga, sama tahu doang, tahu tapi nggak kenal, nggak deket. Jadi begini ya, jadi lagi coba ngobrol-ngobrol gitu kan, biasa kan mereka komedian ya. Sebenarnya agama ini juga, Allah itu kan Allah Al-Wadud, artinya Allah yang maha cinta, atau Allah yang maha asyik lah gitu ya. Ya. Sebenarnya kalau mereka ngomong prank gitu ya, sebenarnya prank paling parah di dunia kan, udah disembeli, nggak jadi. sebenarnya itu sebenarnya itu normal aja Ben, karena lu berani nggak roasting Allah gitu. Sebenarnya itu normal-normal aja gitu. Gua nggak dalam rangka membela mereka gitu, tapi memang faktanya memang Allah ngeprank Ibrahim gitu ya. Nabi Allah Ibrahim udah disuruh dimimpin nih, bunuh anak lo gitu. Dia kan bapak tauhid ya, katanya lu tauhid nih, kalau lu sayang gua apa sayang Ismail gitu. Saya lepas dari konteks antara Ishak atau Ismail yang dibunuh, saya lewat. Saya nggak ngebahas intinya Ismail ya, tapi sejarah membuktikan itu Ismail yang dibunuh ya. Gitu. Dimimpin lo, nih gua kasih mimpi lo, gua kasih takwil, gua kasih tamsil, gua kasih wangsit lah gitu. Bunuh tuh Ismail gitu, udah mau dibunuh, nggak jadi. Ya itu kan namanya prank gitu. Jadi Allah ngeprank Ibrahim gitu, ya nggak apa-apa. Jadi jangan terlalu serius gitu. Terus ada orang yang membela agama, ya lebay banget itu, drama gitu. Di samping sebenarnya setelah itu Coki Pardede kan langsung deketin guru gembul ya, biar nggak dibully-bully gitu. Takutan gitu nih. Intinya sih ya memang faktanya kan Allah ngeprank Nabi Ibrahim gitu. Ya, ternyata kan yang diganti kambing bukan Nabi Ismail. Begitu ya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad ya. Memang acara penyembelihan atau seserahan ya, korban atau ritual-ritual tumbal ya, maksudnya tumbal kepada Allah nih, bukan kepada selain Allah itu ya. Itu sudah ada dari zaman dulu, dari zaman Nabi Adam ya, ketika Habil dan Qabil itu ya. Akhirnya Habil dibunuh oleh Qabil. Mana namanya Qabil, terimalah, nggak diterima. Karena saya bingung juga itu nggak mau lah gitu, teka-teki Allah tuh aneh gitu. Ya makanya kita harus apa ya bahasanya, mempercayai qada dan qadar ya, baik dan buruk gitu. Makanya di sini Allah dikatakan hudusul, bukan, Allah tuh bersifat bebas, terserah, Allah mau maha bebas gitu ya. Saya cek aja kaidah selanjutnya Allah, mana ya, saya baca lagi ini gini ya. Allah kaidah itikat atas selesai minal kahina bitobatihi ya. Allah tidak menipu, bukan itu. Afali wa ahkami. Ya, jadi Allah memang maha bebas intinya gitu. Ya. Di kaidah yang saya paling 20, yang ke 50-nya agak-agak ini ya, karena itu teoritis ya. Yang penting kita ngerti aja dulu ya, kita ngerti gitu ya. Nah masih di amar ma'ruf nahi munkar ya, tadi udah itu amar ma'ruf ya, kita harus paham ya konteksnya, itu memang bercanda ya, dan Allah emang ngeprank gitu ya. Bahkan di Quran sendiri kan Nabi Sulaiman kan ketawa ya ketika dia mau lewat, terus Raja Semut nih, bukan Panglima Semut lah ya, dia kan ratu ya, ayo masuk semua. Nabi Sulaiman yang ngerti gitu, ketawa gitu, tersenyum lah gitu intinya tersenyum. Dan banyak hadis-hadis Rasulullah itu bercanda juga gitu sama sahabat-sahabatnya, nggak kaku-kaku banget gitu. Di Al-Quran kan asyidda walal kufar ruhamau bainahum. Nah ruhama ini kan artinya kan bercanda gitu, bercanda sama yang lain gitu ya. Baik, itu ya tadi. Yang poin kedua ini saya mau mengkritisi pemerintahannya yang sekarang ya, saya nggak perlu sebut namanya, tidak perlu menghinakan orang yang sudah hina gitu ya. Yang jelas saya harap teman-teman LBH vokal ya, speak up atau memberikan bantuan hukumnya langsung pada teman-teman di NTB ya, di Pulau Komodo itu ya.
karena mereka nih mau diusir nih, parah banget nih, astagfirullahaladzim. Ini sebenarnya penjajahan gaya baru nih, parah ini. Ada Kiai Maruf Amin, padahal Kiai itu, tapi dia nggak melakukan apapun itu Pak Kiai. Antum ini Pak Kiai, kok Pak Kiai ini kok nggak kayak Pak Kiai ini, astagfirullahaladzim Pak Kiai, gitu ya. Saya harap itu tolong Pak Kiai datangin tuh orang-orang di dekat di Pulau Komodo, jangan sampai diusir gitu, karena itu tanah mereka. Dan kalau terjadi pengusiran harus diganti dengan sebenarnya mereka nggak mau pindah ya, sebenarnya gitu. Ya intinya dengan kemanusiaan lah ya, kemanusiaan yang adil dan beradab, kan Pancasilanya begitu ya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya intinya begitu Pak, tolong diganti untung gitu ya. Kalau misalnya mereka disuruh pindah begitu ya ke resort eksklusif, resort premier gitu ya di Pulau Komodo. Ini kan jahat sebenarnya bahasanya aja kita mau apa ya, sabta pesona pariwisata ya, dari salah satu keajaiban dunia ya, karena Komodo doang makhluk endemik yang ada di Indonesia gitu ya. Tapi sebenarnya makhluk endemik yang ada di Indonesia itu banyak gitu ya. Cuman pada dibakar-bakarin di Kalimantan ya. Kita nyanyi bodoh gitu ya. Punya pemimpin bodoh gitu ya. Ya itu ya, tadi saya udah, pokoknya satu itu, yang kedua itu, yang satu lagi saya tolong nih pada Bapak Kiai Maruf Amin, tolong Pak itu teman-teman di Sulawesi itu, rumah-rumah saudara-saudara kita juga ya, itu tanahnya tercemar oleh limbah dari pabrik nikel ya, pengerukan nikel gitu. Udah gitu saya baca di berita ya, itu astagfirullahaladzim, Menko Marifestnya udah memegang data ya, ternyata tambang nikelnya banyak yang diselundupin ini, ilegal gitu. Astagfirullahaladzim, ini negara mau jadi apa ini? Kekayaan kita dicolong-colongin, kita diem aja gitu. Terus katanya baru megang datanya gitu. Kemana-mana, yang bukan itu sih sebenarnya. Ini masalahnya nih ekosistem rusak begitu ya. Saya kalau di Jakarta nih, tiba-tiba air saya berubah jadi kuning, wah, ini saya tanya nih, ada pabrik apa nih? Ada pabrik semen, ada pabrik nikel kah di sini begitu? Mereka nggak, yang biasa menikmati air bersih sekarang nggak menikmati Pak, itu sanitasi gitu ya. Jadi tolong ya. Nah yang keempat nih, saya harap ya sebenarnya MPRDP kemarin ada salah satu hacker lah yang mengatakan perkumpulan tikus gitu ya, karena yang faktanya memang mereka ya kok nggak ada api. Saya nggak menyebut oknum ya satu persatu nih, saya hanya terserah lah ya, mau MKD-nya merasa tercoreng, Dewan Kehormatan Dewan yang merasa tercoreng, faktanya kan memang kan koruptor banyak kan di parlemen gitu ya, katanya gitu. Dan saya nih begini ya, di parlemen itu ya, saya ini langganan majalah Parlementaria gitu. Ketika saya masih langganan tuh, waktu saya sekarang masih aktivis gitu. Saya langganan majalah Parlementaria, setiap kali saya baca, itu saya kesel banget, saya banting gitu. Waktu itu saya lagi parkir, karena sembari nungguin parkiran rame gitu, saya baca majalah gitu ya. Saya baca majalah, saya banting. Saya kesel banget, ini kok kelakuannya orang-orang parlemen begini ya. Mereka bikin rapat, kemudian tuh nggak ada hasil rapatnya itu nggak dielaborasikan itu, nggak diaplikasikan. Setelah diaplikasikan, nih mereka ada foto-foto tuh ya, kinerja mereka lah, mereka rebut kinerja lah gitu. Kemudian nggak ada tindak lanjutnya, continuity-nya nggak ada gitu. Jadinya apa ya? Jadi kayak buang-buang duit dong gitu. Saya kesel gitu. Yang udah-udah begini kebanyakan begitu. Mereka bikin rapat, kemudian mereka bikin problem solver, kemudian udah nggak di maintenance gitu. Kan yang ada akhirnya jadi buang-buang waktu gitu. Astaga, buang-buang duit, buang-buang energi ya. Kayak gitu ya. Ini kemarin jadi MPR DPR para tikus gitu. Ya, sebelumnya kan ada ketua BEM UI ya. Bukan ketua BEM UI tapi BEM UI gitu ya. Ya, ini Jokowi sudah minta diturunin ya dengan mengantongi tiket Coldplay ya. Meskipun sekarang dia dibantu oleh FIFA ya, kaum global elit ya, kita akan tetap menurunkan Jokowi kalau sampai Coldplay datang ke Indonesia. Itu camkan ya, siapkan ya semuanya, bariskan ya. Baca rapalan kalian, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim fa tawallu fasbiru la ilaha illallah
Tuh berhasil aja baca itu baca. Anjal nah tidak fiba susah di dua mana filna soalnya Allah main surah surah bil khabin Allah bin azid bersyukur sani ingsun berseni darahku seperti mah tulangku seperti baja kolatku seperti tulang belulang bersiku seperti berkat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah Allah salamullah. Baca itu semua. Kita akan perang kalau misalnya sampai Coldplay datang di Indonesia begitu ya. Karena ini adalah amanat dari Allah gitu ya. Kita capek sampai gempa-gempa lagi. Kita capek sampai terjadi hegemoni yang menyebabkan kita mengeluarkan uang banyak untuk bencana ya, atau disaster itu ya. Ya, saya rasa cukup saja pengajian malam ini. Saya sebagai Tuan Guru Dery, sebagai wakil ya, sebenarnya saya nggak tahu ya ada wakil atau sekretaris lah gitu ya, di sekelas PAC Pancoran, GP Ansor Pancoran. Mengucapkan selamat dirgahayu Bayangkara pada kepolisian ya. Semoga semakin humanis, semakin manusiawi, semakin memanusiakan manusia gitu. Semoga ada hugeng-hugeng selanjutnya ya Pak Hugeng gitu ya, Kapolri yang jujur gitu ya. Kartu Gus Dur kan hanya ada 3 nih, hanya ada 3 di polisi yang baik gitu. Polisi yang baik kita ada 3, Pak Hugeng, polisi tidak, potong polisi ya. Saya harap dari sosok Pak Hugeng ini bisalah menimbulkan hugeng-hugeng selanjutnya ya. Ya, begitu aja lah. Saya rasa cukup dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mari kita tutup doa dengan pembacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah ala rafi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ja'al fi ta'atika farahi wa sururi wa fi mardatika jami'a umuri. Allahumma ya alim bihalati wa mutali ala sarairi wa niyati ikdi jami'a hajati wa gfir zunubi wa sayyiati wa tajawaz an khati'ati wa zallati wa taqabbal jami'a hasanati wa samihni fima madu wa mayati waktubni fi diwani sadati wasluk bi sabila najati fi hayati wa mamati. Allahumma inni ta'amin fi aqa raghibun fi ridha mustaslimun li qada faktubni min awliya wa asluk bi sabila huda wa alini bi asfiya wa sallallahu alaihi Muhammadin wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Boleh.